Baghdad yang dijuluki negeri kisah 1001 malam, ternyata menyimpan kisah lain yang tak kalah menarik. Syahdan, berabad-abad yang lalu, Raja Baghdad, mengutus seorang syekh untuk berlayar ke suatu negeri dalam misi penyebaran agama Islam. Sang syekh bersama adik dan rombongannya kemudian berlayar menembus lautan luas dan tiba di kota Cirebon. Berbeda dengan kisah 1001 malam yang hanya hayalan belaka, ini adalah kisah nyata. Menceritakan awal mula berdirinya Masjid Merah Panjunan Cirebon. Masjid kuno yang terletak di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon ini sudah ada sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Halo teman bicara, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri untuk menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Jejak Bicara. Channel yang membahas tentang cerita dan kisah nyata yang inspiratif untuk bisa membantu teman-teman dalam membuka pikiran dan menambah wawasan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama lagi. Go let's, kita seruput. Asal-usul Masjid Merah Panjunan, membawa imajinasi kita kembali jauh ke masa lalu. Saat Cirebon menjadi bandar perniagaan yang penting di pantai utara Pulau Jawa. Pelabuhan Cirebon menjadi melting pot kehidupan multikultural. Beragam suku bangsa seperti orang Arab, Cina, India, Eropa hidup damai berdampingan dengan warga setempat. Oleh karenanya tak mengherankan bila Cirebon memiliki budaya yang khas, yang turut mempengaruhi elemen kehidupan masyarakatnya. Salah satu buktinya ada pada desain Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan adalah saksi syiar Islam Syekh Syarif Abdurrahman, yang berasal dari negeri Baghdad. Kedatangan Syekh Syarif Abdurrahman ini tertulis di dalam Babat Cirebon. Menurut cerita, sang Syekh mendalami ilmu agamanya kepada Syekh Nurjati. Selain ahli agama, Syekh Syarif Abdurrahman juga terkenal piawai dalam berdagang anjun, yaitu gerabah dari tanah liat. Keahliannya membuat anjun dikembangkan kepada penduduk sekitar. Wilayah tempat pengrajin gerabah ini kemudian dikenal dengan nama Panjunan. Bertemu dengan Pangeran Cakrabuana, takdir kemudian mempertemukannya dengan Pangeran Cakrabuana dari Kerajaan Cirebon. Ia diberi titah untuk mengembangkan wilayah Panjunan. Wilayah yang dahulu langsung menghadap ke arah laut. Syekh Syarif Abdurrahman kemudian diberi gelar Pangeran Panjunan. Hilir mudik para saudagar, khususnya saudagar muslim, menjadi penyebab harus didirikannya tempat sholat. Beliau kemudian berinisiatif membangun tajuk atau musola pada 1480. Tajuk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Masjid Merah Panjunan. Bahwa Masjid Panjunan merupakan masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Penjelagrahan Cirebon. Lebih dari 500 tahun kemudian, Masjid Merah Panjunan masih berdiri tegak. Namun tak tampak lagi lautan yang dahulu menjadi salah satu pemandangan dari halaman masjid ini. Alih-alih lautan, masjid bernuansa merah itu seolah menjadi bangunan unik, yang terkepung toko-toko dan pemukiman warga. Wilayah Panjunan kini dikenal pula sebagai Kampung Arab. Banyak keturunan Timur Tengah yang hidup berdampingan dengan penduduk setempat. Masjid Merah Panjunan hingga kini masih tetap difungsikan untuk kegiatan ibadah sholat, tawasulan dan sholat Jumat. Pada waktu duha, sekelompok ibu rutin mengaji Al-Quran. Sementara itu, penziarah dari berbagai daerah datang untuk menikmati sejarahnya. Meski kecil, tetapi anggun dan khas. Masjid Merah Panjunan berukuran kecil namun indah. Arsitekturnya anggun dan khas. Walaupun mengalami beberapa perombakan, namun bangunan asli masjid masih terjaga. Akulturasi kebudayaan bernuansa Jawa pada struktur bangunan, tampak serasi dengan ukiran ornamen Hindu-Buddha. Keindahan keramik Cina dan Eropa pada mihrab, tidak mengurangi kemuliaan Masjid Merah Panjunan sebagai tempat ibadah. Justru menunjukkan keluasan ajaran Islam yang menerima perbedaan budaya. Saat memasuki gerbang masjid, kita akan disambut gerbang masjid yang menyerupai candi atau pura di Bali. Sekeliling masjid berpagar tembok bata merah.
Beberapa ornamen bunga matahari menghiasi tembok merah itu. Di masjid ini, kita tak akan menemukan ornamen kubah berhiaskan bulan bintang seperti masjid umumnya. Alih-alih demikian, ornamen memolo yang bentuknya menyerupai mahkota raja-raja Jawa menjadi cungkup penghias atap masjid. Ada 17 pilar kayu jati menyangga masjid, yang mengandung filosofis 17 rakaat sholat wajib ditunaikan umat muslim dalam sehari. Selain itu, terdapat satu inskripsi beraksara Arab menghiasi salah satu palang kayu. Dahulu terdapat satu menara di samping masjid. Namun saat dilakukan renovasi, menara itu dihilangkan. Di sisi kiri masjid terdapat bentuk makam yang diyakini sebagai patilasan. Sementara di sisi kanan terdapat tempat wudhu dengan air yang tak berhenti mengalir dari sumur tua yang sudah ada sejak berdirinya masjid ini. Beberapa pintu berukuran kecil terdapat di masjid ini. Untuk masuk pintu tersebut kita harus menunduk. Mengandung makna bahwa siapapun kita, apapun posisi kita di dunia, kita ini adalah makhluk kecil, yang tetap harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di dalam masjid terdapat mihrab, pengimaman, berupa tembok putih. Ceruk pengimaman berukir menyerupai bunga dengan cungkup di atasnya. Hiasan keramik Cina dan beberapa keramik nuansa Eropa menambah keindahan dinding mihrab bernuansa putih. Keramik yang bercerita. Memandang keramik-keramik yang menghiasi mihrab Masjid Merah Panjunan melahirkan ketertarikan tersendiri. Sebagian besar keramik memiliki motif dan ragam hias khas Cina. Di antaranya adalah piring keramik motif kilin, naga dan burung hong, poenik, yang merupakan makhluk mitologi Cina. Ada pula keramik bermotif bunga, dan keramik bermotifkan pemandangan di negeri Tiongkok. Keramik-keramik ini adalah hadiah dari Putri Ong Tin, seorang putri Cina, yang diperistri oleh Sunan Gunung Jati. Beberapa keramik lainnya menggambarkan cerita pertemuan antara orang Eropa dan bangsawan Cina. Ada pula keramik bernuansa biru yang menggambarkan pemandangan di Eropa. Bagaimana keramik bernuansa Eropa ada di sini? Hal itu mungkin bisa terjadi karena sebagai kota bandar, Cirebon syarat akan komoditi dagang. Memandang keramik-keramik ini saja mengugah imajinasi ini betapa berwarnanya kehidupan budaya Cirebon saat itu. Ruang tertutup di balik mihrab. Satu ruangan tertutup ada di balik mihrab. Ruangan ini hanya dibuka pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ruli, lebih lanjut menjelaskan bahwa ruangan ini hanya boleh dibuka atas izin pihak keraton. Namun kita bisa mengintip isi ruangan dari balik jendela yang berada di sayap kanan bangunan masjid. Dari tempat inilah tampak ruangan kosong, dengan pilar-pilar kayu dan dinding berhiaskan keramik. Satu mimbar berbahan kayu dan berukir tampak ditutupi kain putih agar tidak kotor. Menurut informasi, ruangan itu adalah tempat pertemuan para wali saat berkunjung ke Pangeran Panjunan. Selain bersilaturahmi, para wali juga berkumpul untuk beribadah. Kemudian mendengarkan khotbah Sunan Gunung Jati. Juga merumuskan strategi penyebaran dakwah, dan merumuskan cara terbaik menyelesaikan permasalahan dakwah di wilayah Cirebon. Masjid Merah Panjunan menunjukkan kearifan Pangeran Panjunan dalam syiar Islam. Beliau paham bahwa pendekatan dengan cara yang halus akan lebih mudah diterima masyarakat. Ruli, sang juru kunci masjid menjelaskan bahwa makna tersirat dari bangunan Masjid Merah Panjunan menggambarkan bahwa asal-usul budaya kita tidak menjadikan satu budaya lebih yang baik dari yang lainnya. Di dalam masjid, semua manusia sama dan yang utama adalah ketakwaan kita dalam menjalankan syariat agama Islam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menginspirasi teman bicara semua, dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Bicara. Jika kalian punya cerita atau kisah yang inspiratif untuk kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar.